Pernah kepikiran nggak, kayak apa sih cetak biru baru untuk dunia pendidikan di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Ini loh, kerangka acuan yang bakal nentuin cara belajar generasi kita ke depan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih perlu ada aturan baru, terus kita bedah 3 pilar utamanya, lanjut ke 3 tahap praktisnya, perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Dan di akhir kita tarik benang merah dari semua ini. Siap? Oke, bagian pertama, kenapa harus ada cetak biru baru? Penting banget buat kita pahami, ini bukan cuma soal nambah-nambahin aturan ya. Ini lebih ke sebuah evolusi yang emang dibutuhkan banget. Intinya cuma satu kata, relevansi. Coba deh kita lihat, dunia kan lari kencang banget ya. Sains, teknologi, cara kita berinteraksi aja udah beda. Nah, peraturan ini tuh ibarat update sistem, biar pendidikan kita nggak ketinggalan kereta. Jadi ini bukan soal ikut-ikutan tren, tapi soal gimana kita nyiapin anak-anak kita buat masa depan yang, jujur aja kita sendiri belum tahu persis bentuknya kayak apa. Sekarang, kita masuk ke jantungnya peraturan ini. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi dari semua proses belajar mengajar. Yuk kita kupas satu-satu. Ini dia 3 pilar saktinya, sesuai pasal 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya simpel ya, cuma 3 kata. Tapi percaya deh, di balik 3 kata ini, maknanya dalam banget buat apapun yang terjadi di kelas. Pilar pertama, berkesadaran. Ini tuh bukan cuma soal datang ke kelas, duduk terus dengerin. Bukan, ini soal kesadaran penuh, mental dan emosional juga ikut belajar. Murid diajak buat ngerti, kenapa ya saya belajar ini? Jadi bukan lagi cuma ngafalin rumus, tapi benar-benar paham kenapa itu penting. Dari situlah motivasi dari dalam diri muncul, dan mereka jadi bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Lanjut, yang kedua, bermakna. Udah, lupain deh tuh hafalan mati yang nggak nyambung sama kehidupan. Pembelajaran yang bermakna itu pas murid bisa lihat, oh ini tuh gunanya di dunia nyata. Contohnya, belajar matematika bukan cuma soal rumus, tapi gimana rumus itu bisa dipakai buat bikin desain rumah atau bahkan game. Jadi ilmu itu jadi alat, bukan cuma sekedar teks di buku. Dan pilar ketiga, ini favorit saya, menggembirakan. Belajar itu harusnya seru, bukan jadi beban. Pilar ini mau mastiin suasana kelas itu positif, tantangan ada, tapi dilihat sebagai permainan yang seru buat ditaklukkan, bukan ujian yang bikin stres. Intinya, gimana caranya bikin anak-anak itu pengen datang ke sekolah, bukan karena disuruh. Oke, filosofinya udah dapet ya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Keren banget. Tapi gimana cara wujudinnya? Nah, kita masuk ke tahap pertama, perencanaan. Disinilah semuanya dimulai. Menurut pasal 5, aturannya simpel banget. Setiap rencana belajar wajib punya 3 hal ini. Pertama, tujuannya apa? Harus jelas. Kedua, gimana cara nyampe ke tujuan itu? Langkah-langkahnya harus konkret. Ketiga, gimana kita tahu udah nyampe atau belum? Mesti ada cara ngukurnya. Simpel kan? Tapi ini fondasi banget. Rencana udah di tangan, sekarang waktunya aksi. Di tahap kedua ini kita bakal lihat gimana caranya menghidupkan rencana itu di dalam kelas. Gimana caranya menciptakan suasana yang benar-benar mendukung 3 pilar tadi. Nah, ini dia nih, suasana kelas idaman menurut pasal 9. Coba bayangin deh, kelasnya interaktif, inspiratif, seru, tapi juga menantang. Bikin semangat, dan yang paling penting, ngasih ruang buat anak-anak jadi kreatif dan mandiri. Keren ya, ini bukan lagi kelas yang kaku, tapi lebih kayak taman bermain buat pikir. Ini nunjukin pergeseran peran yang penting banget. Guru sekarang bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang mengajar dari depan. Perannya jadi fasilitator, pendamping, dan teladan. Sebaliknya, murid juga bukan lagi gelas kosong yang pasif. Mereka aktif memahami, mencoba, dan merenungkan apa yang dipelajari. Jadi, ini kayak kemitraan, jalan 2 arah. Biar semua itu nggak cuma jadi angan-angan, pasal 12 ngasih kita 4 kerangka kerja. Anggap aja ini alat-alat buat ngebangun kelas impian tadi. Ada strategi mengajarnya, ada kemitraan antara guru, murid, dan orang tua, ada penataan lingkungannya, dan pastinya pemanfaatan teknologi biar makin seru dan interaktif. Oke, udah ngerancang, udah ngejalanin. Terus gimana kita tahu ini semua berhasil? Nah, kita sampai di tahap terakhir, penilaian. Dan siap-siap karena di bagian ini perubahannya gede banget.
Jadi, gimana cara kita tahu proses belajarnya beneran jalan? Nah, jawabannya bukan lagi cuma dari nilai ujian di rapor. Peraturan baru ini ngajak kita buat lihat lebih dalam. Penilaiannya jadi jauh lebih menyeluruh. Fokus ke prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Dan lihat deh, ini yang paling keren. Sumber penilaiannya dari mana aja? Bukan lagi cuma dari atasan. Ini model 360 derajat. Ada refleksi dari guru itu sendiri, masukan dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Bayangin, suara murid juga didengerin untuk evaluasi. Ini benar-benar ngubah penilaian dari ajang penghakiman jadi dialog untuk sama-sama jadi lebih baik. Pasal 17 ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya itu buat ngebangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Jadi intinya bukan cari-cari salah, tapi gimana caranya semua pihak bisa tumbuh bareng. Indah banget ya konsepnya. Oke, kita udah bedah dari A sampai Z. Jadi, apa sih gambaran besarnya? Apa inti dari semua perubahan ini? Yuk kita simpulkan. Intinya ini, kita lagi bergeser dari sistem yang kaku dan satu arah ke sebuah proses belajar yang jauh lebih hidup. Proses yang reflektif, kolaboratif, dan yang terpenting, memberdayakan. Bukan cuma muridnya yang diberdayakan, tapi gurunya juga. Semuanya jadi pemain utama dalam perjalanan pendidikan ini. Pada akhirnya, peraturan ini kan cuma tulisan di atas kertas ya. Pertanyaan terbesarnya sekarang buat kita semua adalah gimana caranya kita bareng-bareng bisa menghidupkan semangat di cetak biru ini? Gimana kita bisa bawa ini ke dalam kelas-kelas di seluruh Indonesia dan benar-benar ngebentuk masa depan yang lebih baik? Nah, itu PR kita bersama.